soal ya, dan jawaban melalui website untuk tryout-nya. Lalu kakak-kakak pastinya mendapatkan kelas pendampingan bersama mentor oleh mentor melalui via Zoom meeting. Lalu juga akan ada video playback yang nanti bisa diakses selama setahun tadi. Nah, selanjutnya apakah akan ada garansi? Betul, pastinya akan ada garansi untuk kakak-kakak semua, apabila dari kakak-kakak ini tidak ada peningkatan kemampuan sama sekali gitu ya, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi nih kakak-kakak mengenai apabila kakak-kakak ingin bertanya atau ingin tahu nih apakah cocok atau tidak ya sekiranya dengan program ini, kakak-kakak bisa sekali menghubungi kontak person yang ada di poster kami ya. Dan nanti mungkin akan dibantu di-share melalui kolom komentar. Jadi kakak-kakak nggak usah takut, infonya akan ada di-share nantinya sama teman-teman admin seperti itu. Dan juga kalau ingin bertanya boleh segera menghubungi CP yang ada di poster atau nanti yang ada di chat box gitu. Nah, untuk mentor-mentornya siapa aja sih Kak gitu ya. Nah, ini aku akan reveal beberapa mentornya. Nah, ini dia. Yang pertama dari mentor TWK, Tes Wawasan Kebangsaan ini ada Kak Yasmin, dan sekaligus pemateri kita pada sore hari ini. Ada Kak Yasmin ya, Kak, di sini ya, Kak? Iya, Kak. Halo, Kak Yasmin. Nah, ini ada Kak Yasmin, teman-teman semua. Lalu ada Kak Wenda sebagai mentor TIU, dan ada Kak Riri Rizky sebagai mentor dari TKP, seperti itu. Nah, jadi tunggu apa lagi kakak-kakak semua, sekian banyak yang tadi aku udah paparkan seragaman informasi mengenai bootcamp CPNS ini, pastinya sangat menarik dan sangat terjangkau. Jadi kakak-kakak segera daftarkan diri kakak-kakak semua melalui website kami atau bisa buka website klik bit.ly/registrasi bootcamp Kampuspedia 2021 gitu. Jadi kakak-kakak silakan mendaftarkan dirinya ya. Kita masih buka sampai dengan tanggal 26 Mei 2021. Seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama aku akan kembalikan terlebih dahulu ke Kak Claresta. Oke, thank you Kak Dinda buat paparannya. Jadi teman-teman, tadi udah dipaparin ya, banyak banget benefit yang teman-teman bisa dapatkan di kelas ini. Jadi 349 tuh teman-teman udah full dapat semuanya. Jadi pasti teman-teman langsung daftar, kita sama-sama belajar buat sukses di CPNS 2021 ini. Amin. Nah, teman-teman, kita langsung mulai saja kelas hari ini. Namun sebelumnya ada tata tertib yang harus ditaati supaya acara ini berjalan lancar. Yang pertama, teman-teman jangan lupa di off mute. Kenapa? Supaya pemateri dapat menyampaikan dengan jelas dan teman-teman bisa fokus nih sama materi hari ini. Kedua, teman-teman, kita ada 2 sesi. Yang pertama, 30 menit, itu ada Q&A di akhir nanti, dan 60 menit penyampaian pemateri oleh narasumber. Jadi, teman-teman sekarang mungkin bisa atur posisi dulu yang tepat supaya bisa enak nyatetnya atau dengerinnya bisa benar, jadi teman-teman bisa semakin serius lagi buat belajarnya. Nah, di akhir juga kita ada foto bareng, jadi pastiin teman-teman stay dari awal sampai akhir kelas ini. Lumayan kan buat kenang-kenangan. Nah, teman-teman juga bisa share pengalaman kelas hari ini lewat Instastory teman-teman. Siapa tahu menjadi dampak manfaat buat teman-teman. Caranya gimana? Bisa tag pemateri kita, bisa tag CEO kita juga, Mas Akbar, @akbarw, dan paling penting jangan lupa buat tag Kampuspedia Academy di @kampuspedia.academy. Nah, lumayan kan bisa di-repost nanti jadi nambah followers. Oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa kalau mau nanya, kita juga bisa 2 tipe. Teman-teman bisa di kolom chat Zoom, jadi misalnya ada pertanyaan yang mungkin teman-teman kurang paham, bisa langsung ditanyakan, dan teman-teman bisa raise hand, barangkali mager ngetik, atau mungkin cara penyampaiannya gimana ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung raise hand, nanti saya akan pilih satu persatu buat teman-teman bisa tanya langsung ke mentor kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:16, kita langsung mulai saja kelas hari ini, memilih kerja pilihan sebagai aparatur sipil negara bersama Kak Yasmin Punya Putri. Untuk Kak Yasmin sebagai mentor bootcamp nanti, waktu dan tempat saya persilahkan.
Oke, terima kasih Kak Claresta selaku moderator dan tadi ada Kak Dinda. Sebelumnya share screen dari saya sudah terlihat teman-teman semua? Sudah Kak, sudah terlihat jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan kakak-kakak semua yang ada di Free Class Bootcamp CPNS Preparation tahun 2021, yang alhamdulillah kita semua dipertemukan di pertemuan kali ini, dan saya sangat senang sekali dan menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi saya pribadi, bisa bertemu dengan teman-teman semua dan dipercaya untuk mengisi sharing bersama kita dengan tema menentukan pilihan karir dengan profesi menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah, ini mungkin salah satu tema yang sangat menarik karena tema ini adalah suatu hal yang mungkin menjadi sebuah fakta di kehidupan kita sehari-hari bahwa sehingga saat ini profesi menjadi aparatur sipil negara di Indonesia adalah sebuah profesi yang sangat diminati oleh masyarakat dan menjadi primadona. Tak terkecuali untuk teman-teman semua di sini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi inti kita pada webinar kali ini, dan semoga teman-teman semua di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan kita di sini sharing santai bersama saja, dan semoga apa yang kita pelajari bersama, dan juga apa yang kita serap bersama bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain pada umumnya. Sebelum menganjak ke materi yang selanjutnya, perkenalkan dulu, saya Yasmin Kusuma Putri, mungkin tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Kak Dinda dan Kak Claresta, dan insya Allah untuk kelas Bootcamp CPNS Preparation 2021, saya dipercaya menjadi mentor untuk tes wawasan kebangsaan, dan saya lahir di Boyolali, tanggal 15 September tahun 2000, jadi asal kelahiran saya ada di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang sedaerah dengan saya atau juga ada yang satu asal dengan saya, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memulai materinya. Jadi di webinar kali ini ada beberapa hal yang menjadi headline untuk kita semua, untuk kita pelajari bersama. Yang pertama nih, apa sih itu profesi ASN atau aparatur sipil negara? Kemudian yang kedua, sebenarnya bagaimana saja nih untuk teman-teman yang mungkin masih belum mengetahui atau masih mungkin belum begitu paham tentang tes ASN itu sendiri, tahapannya seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas fakta-fakta menarik mengenai tes ASN itu sendiri. Kemudian ada juga yang akan kita bahas, yaitu mengenai mengapa sih hingga sampai saat ini ASN itu masih menjadi satu primadona di Indonesia, menjadi sebuah minat yang begitu besar, daya tarik kepada masyarakatnya juga sangat tinggi, dan seperti apa perbandingan antara ASN, kemudian BUMN, dan juga dengan swasta. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa sih itu teman-teman tentang ASN? Mungkin teman-teman di sini kerap kali mendengar ASN itu sama saja dengan yang namanya PNS atau pegawai negeri sipil. Kemudian ASN itu sudah terjamin nih kehidupannya nanti kalau resmi ditetapkan sebagai seorang ASN. Sudah mendapatkan gaji, tunjangan yang tetap, kemudian jabatan-jabatan yang enak, kemudian sudah terjamin kehidupannya, sudah tercukupi semua kebutuhannya. Nah, sebenarnya ASN itu sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau sampai saat ini teman-teman masih menganggap bahwa ASN itu sama dengan PNS saja, itu sebenarnya adalah stigma yang masih kurang tepat. Karena khususnya mulai di tahun 2014, berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ASN itu sendiri adalah profesi yang terbagi menjadi dua hal nih teman-teman. Jadi dua hal ini meliputi apa saja? Dua hal ini ASN meliputi PNS atau pegawai negeri sipil, kemudian ada yang namanya P3K atau PPPK yang merupakan kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini mungkin teman-teman harus memahami karena saat ini mulai di tahun yang lalu, P3K ini juga menjadi salah satu minat yang tinggi untuk masyarakat selain memilih
untuk mendaftarkan diri sebagai CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Kemudian apa sih bedanya antara PNS dan P3K ini, teman-teman? Untuk yang pertama nih, untuk sekilas info saja kepada teman-teman semua, saya yakin teman-teman bisa untuk searching informasi lebih lengkap, lebih banyak tentang PNS, tentang P3K, sudah ada di berbagai media sosial. Jadi kalau PNS itu adalah suatu profesi, terutama menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, atau juga di kementerian atau kelembagaan dari pemerintah. Nah, dia itu memiliki sebuah jabatan yang tetap sudah ditentukan oleh pejabat kepegawaian dari pemerintah Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tapi sangat berbeda dengan yang namanya PNS. Kalau P3K itu karena dia dari namanya saja sudah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya kalau kita bisa berikan nama simpelnya adalah pegawai kontrak. Jadi P3K ini adalah profesi yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi naungannya juga masih pemerintah sama seperti PNS, tapi bedanya kalau P3K ini adalah sebuah profesi yang mana terikat perjanjian-perjanjian kerja tertentu, kemudian terikat dengan kontrak dari pemerintah, tentunya ada batasannya, tentunya ada waktunya sendiri, sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan kepada pegawai-pegawai dari P3K itu sendiri. Jadi seperti itu, teman-teman. ASN itu sejatinya terbagi menjadi dua sektor, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, ini ada ilustrasi atau ada poster. Siapa saja sih yang termasuk dari ASN? Ini mungkin ulasan atau ilustrasi dari slide sebelumnya. ASN tadi terbagi atas dua sektor, yaitu PNS. Jadi PNS ini dia nantinya akan dijamin dari segi gaji, dari segi tunjangan, kemudian ada perlindungan, ada pengembangan kompetensi, dan yang paling menarik di sini, yang sangat membedakan dengan P3K adalah di mana PNS ini nantinya mendapatkan jaminan di hari tua atau yang namanya dengan jaminan pensiun. Kalau P3K sebenarnya hak-haknya hampir mirip dengan PNS, tapi yang membedakan ada di poin terakhir, teman-teman, sesuai yang ada di screen, yaitu di mana di sana tidak adanya jaminan pensiun atau jaminan hari tua. Karena tadi P3K itu sangat ditentukan oleh perjanjian atau kontrak kerja yang sudah ditetapkan pemerintah kepada pegawai-pegawai P3K tersebut. Oke, jadi semoga itu tadi bisa merefresh ingatan atau merefresh wawasan dari teman-teman semua tentang PNS itu apa, P3K itu apa, ASN itu bagaimana. Sekarang sudah mulai tercerahkan ya teman-teman untuk ASN itu sendiri. Nah, di screen sebelah kanan, teman-teman juga bisa lihat ada kewajiban ASN, itu kewajiban-kewajiban secara umum bahwa harus menaati undang-undang, kemudian membawa nama baik negara Indonesia, kemudian mematuhi berbagai ketentuan, peraturan yang sudah ditetapkan, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat lagi slide-nya, dan saya yakin tentunya sudah banyak sekali informasi yang menyampaikan tentang hak kewajiban dari ASN itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya. Tahapan untuk menjadi seorang PNS atau calon pegawai negeri. Hal pertama yang kita ulas untuk PNS dulu ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman nanti tergabung dengan Kampuspedia Academy dan juga sahabat CPNS di Bootcamp CPNS Preparation 2021, teman-teman pastinya akan mengikuti kelas-kelas yang mempersiapkan diri teman-teman menghadapi CPNS tahun 2021 ini. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang PNS itu ternyata nggak mudah loh teman-teman. Ternyata tidak segampang atau tidak seenak yang teman-teman lihat kalau mungkin teman-teman
yang lainnya yang sudah berprofesi sebagai PNS, atau dari kerabat teman-teman sudah menjadi PNS, sudah menikmati dari berbagai fasilitas menjadi seorang PNS atau ASN. Nah, tapi di balik itu semua, tahapan untuk menjadi seorang PNS itu ternyata banyak, teman-teman, dan tidak semudah yang kita bayangkan. Tahapan yang pertama tentunya seperti di dalam rekrutmen pegawai atau rekrutmen pekerja-pekerja dalam suatu perusahaan. Ada yang namanya seleksi administrasi. Yang menjadi pembedanya, portal yang digunakan untuk melakukan seleksi administrasi, mengunggah berkas administrasi, yaitu melalui portal sscn.bkn.go.id, yaitu akun resmi dari portal penerimaan CPNS dari pemerintah langsung. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari bersama kalau teman-teman tergabung di Bootcamp CPNS Preparation tahun ini. SKD itu mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, teman-teman. SKD ada 3 jenis tes, ada yang namanya TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian ada TIU atau tes inteligensi umum, dan ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Tentunya ada nilai atau passing grade atau ambang batas tertentu yang digunakan untuk menyeleksi teman-teman saat teman-teman nanti mendaftar atau mendaftarkan diri sebagai PNS. Kemudian tahapan selanjutnya setelah teman-teman tersaring dalam seleksi SKD, teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Sebenarnya SKB ini adalah suatu tes atau seleksi yang subjektif karena apa? Disesuaikan dengan formasi dengan instansi yang terkait. Misalkan dari Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, tentunya memiliki seleksi kompetensi bidang yang berbeda-beda. Materi yang diujikan juga beda. Tapi kalau teman-teman bisa melihat berbagai informasi tentang SKB, ada tes-tes yang harus dijalani oleh teman-teman semua. Di antaranya adalah tes substansi bidang, ada tes psikotes, ada tes wawancara atau interview, ada tes fisik. Nah, tes fisik ini juga tergantung dengan formasi yang teman-teman daftarkan, dengan kementerian atau kelembagaan yang teman-teman daftarkan. Terkadang ada yang membutuhkan tes fisik, tapi juga ada yang tidak membutuhkan tes fisik. Kemudian ada tes keterampilan, ini untuk beberapa jabatan juga. Nah, nanti setelah teman-teman sudah terseleksi atau lolos nih di seleksi administrasi, di seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang, selanjutnya teman-teman akan di ranking secara nasional yang dinamakan sebagai integrasi nilai, di mana integrasi nilainya ini akumulasi dari SKD, SKB yang sudah teman-teman jalani, di mana bobotnya adalah 40% untuk SKB, 40% untuk SKD, dan 60% untuk SKB-nya. Nah, jadi SKB ini juga sangat menentukan ya ternyata teman-teman, untuk teman-teman nanti menjalani tahapan dari seleksi PNS. Sehingga persiapkan diri teman-teman, strategi dari teman-teman untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Kemudian selanjutnya, setelah integrasi nilai dilakukan, sudah muncul nih semua rankingan nasional sesuai dengan formasi yang teman-teman daftarkan, akan ada pengumuman kelulusan. Nah, ini pengumuman akhir setelah kriteria-kriteria tadi terpenuhi dari teman-teman semua, teman-teman sudah memenuhi apa yang menjadi syarat kelulusan, maka teman-teman akan dinyatakan lolos sebagai seorang CPNS. Dan yang terakhir adalah tahap pemberkasan. Nah, ini pemberkasan dilakukan terutama untuk mengecek ulang, untuk mengumpulkan lagi berkas-berkas dari teman-teman setelah teman-teman dinyatakan lolos sebagai seorang CPNS. Nah, itu tadi adalah tahapan untuk seleksi CPNS teman-teman. Selanjutnya adalah tahapan untuk seleksi
P3K. P3K berbeda dengan tes CPNS. Nah, kalau tadi CPNS ada 6 tahapan saat teman-teman mendaftarkan diri, tapi kalau P3K ini ada 2 jenis tes teman-teman ternyata. Ada seleksi administrasi dan ada seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kalau untuk tahap administrasi, peserta mengunggah dokumen sesuai syarat-syarat yang sudah berlaku. Umumnya syaratnya ini sesuai dengan administrasi yang juga ada di seleksi CPNS. Lalu setelah itu akan ada pemanggilan untuk melakukan tes SKB atau seleksi kompetensi bidang, yaitu melalui sistem CAT atau sistem komputer dengan materi-materi atau kriteria kompetensi yang sudah ditetapkan dari pemerintah itu sendiri. Nah, tadi teman-teman sudah tahu ASN itu apa sih, kemudian tahapan-tahapan untuk menjadi ASN itu apa saja. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, fakta mengenai tes ASN. Yang pertama akan saya bahas, yaitu fakta tentang tes CPNS. Akan sangat lekat dengan yang namanya CPNS jika kita berbicara juga tentang seleksi kompetensi dasar. Ini yang menjadi salah satu seleksi nasional atau seleksi terintegrasi, bahwasanya semua peserta atau semua masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai CPNS akan mengikuti seleksi ini. Tes SKD terdiri atas tes wawasan kebangsaan, kemudian terdiri atas tes inteligensia umum, dan juga terdiri atas tes karakteristik pribadi. Sudah ada peraturan terbaru, terutama berdasarkan Permenpan RB nomor 24 tahun 2019, bahwa nanti jika teman-teman menghadapi seleksi kompetensi dasar atau SKD, teman-teman akan menemui sebanyak 100 butir soal SKD CPNS. Rinciannya, teman-teman akan menghadapi TWK atau tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal, kemudian ada tes inteligensi umum sebanyak 35 soal, dan juga ada tes karakteristik pribadi sejumlah 35 soal. Dan ketentuannya, untuk TKP sendiri, ini yang pertama saya bahas adalah TKP karena dibandingkan dengan TWK dan TIU, TKP sendiri memiliki keistimewaan. Karena apa? Kalau teman-teman menjawab soal TKP, entah itu jawaban yang betul atau maksimal, atau jawaban yang asal-asalan, pasti teman-teman mendapatkan skor, yaitu rentang antara skor 1 hingga 5. Nah, tapi kalau tidak dijawab, juga nilainya 0, teman-teman. Sehingga saya sangat menyarankan untuk teman-teman semua, saat teman-teman nanti mendaftarkan diri menjadi CPNS dan mengikuti SKD, saya minta untuk teman-teman jika menemui TKP atau menemui tes ini, teman-teman setidaknya harus menjawab seluruh soal, yaitu sejumlah 35 soal tadi, teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengosongkan jawaban, karena satu soal itu sangat berarti, teman-teman. Bisa mendongkrak skor teman-teman, terutama di integrasi nilai nanti atau di perankingan nasional. Kalau TWK dan TIU itu penilaiannya serupa ya, teman-teman, yaitu kalau teman-teman menjawab dengan benar, maka teman-teman akan mendapatkan skor 5. Tapi kalau teman-teman menjawab salah atau tidak terjawab, skornya adalah 0. Kemudian untuk skor maksimal, kalau teman-teman nih, di antara 100 soal tadi, teman-teman bisa menjawab dengan sempurna semua jenis tes tadi, yaitu TWK, TIU, TKP, teman-teman akan mendapatkan total 500. Di mana TWK, teman-teman akan mendapatkan sejumlah 150 soal, 150 poin, kemudian TIU 175 poin, dan TKP adalah 175 poin. Dan juga untuk skor minimal atau ambang batas. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman di sini, passing grade. Nah, itu adalah istilah yang mungkin teman-teman sering dengar.
TWK passing grade-nya 65 poin, TIU adalah 80 poin, dan TKP 126 poin. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi teman-teman semua. Nanti saat teman-teman menghadapi TKD, setelah selesai mengerjakan dan muncul skornya, tentunya teman-teman bisa mengira bahwa skor yang teman-teman dapatkan sudah memenuhi atau mencapai passing grade atau belum. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk tes SKD sendiri. Itu tadi adalah fakta menarik tentang tes CPNS, teman-teman. Untuk fakta lainnya, slide berikutnya akan saya jadikan satu dengan pembahasan mengapa CPNS itu sampai sekarang masih diminati masyarakat. Mengapa ASN itu sampai sekarang masih menjadi primadona atau masih menjadi keinginan mayoritas masyarakat saat melamar kerja atau saat mencari kerja. Nah, itu nanti berkaitan dengan kelebihan-kelebihan dan keunggulan saat teman-teman mendaftarkan diri sebagai seorang ASN. Selanjutnya ada fakta nih teman-teman tentang tes P3K. Perbedaannya, kalau seleksi P3K itu sebelumnya pendaftar hanya diberikan 1 kali kesempatan teman-teman saat ujian seleksi. Tapi kalau di tahun 2021 ini ada aturan atau regulasi yang berbeda dari pemerintah, terutama dari Menpan RB, bahwa pendaftar P3K akan diberikan kesempatan maksimal 3 kali. Kalau gagal saat melakukan tes P3K yang pertama, bisa mengulang lagi ke ujian hingga sebanyak 2 kali, di mana bisa mengulang di tahun yang sama atau mengulang lagi di tahun berikutnya. Jadi kesempatannya sangat luas ya teman-teman, sangat besar saat teman-teman mengikuti seleksi P3K. Nah, ini mungkin pembahasan yang menarik juga ya teman-teman. Kenapa untuk lowongan pekerjaan itu di antara sektor swasta, sektor BUMN, sektor PNS, PNS atau ASN masih menjadi salah satu daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat mencari pekerjaan atau di dalam susunan lowongan pekerjaan. Nah, kita harus tahu dulu perbedaan BUMN, kemudian ASN, dan swasta. Kalau BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sendiri adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah karena modalnya juga dari pemerintah, tapi statusnya adalah kalau teman-teman bekerja di BUMN, menjadi seorang pegawai BUMN yang mana keuntungannya akan mengalir ke penerimaan nasional yang sifatnya non-pajak. Jadi di sini akan ada kontrak-kontrak kerja juga teman-teman, akan ada pekerjaan-pekerjaan yang tetap juga di BUMN, tapi yang membedakan adalah dari segi tunjangan, dari segi seleksi penerimaan, dari segi jaminan. Nah, itu mungkin yang membedakan dengan ASN. Kemudian kalau ASN atau PNS dan P3K itu adalah profesi yang berasal dari pemerintah, formasinya semua ditentukan oleh pemerintah, terutama biasanya diterbitkan oleh Kementerian Menpan RB. Di sana ada formasi-formasi untuk seleksi penerimaan PNS dan P3K, dan mungkin baru-baru ini sudah bermunculan ya teman-teman untuk pengumuman terkait formasi, terkait jumlah kebutuhan dari setiap provinsi atau setiap kabupaten kota atau bahkan dari setiap kementerian. Tentunya dari tahun ke tahun ada perbedaan jenis formasi, ada perbedaan jumlah formasi yang dilakukan penerimaan PNS maupun P3K. Kemudian kalau sektor swasta, tentu karena namanya swasta, jadi dia mandiri atau biasanya bernaung atau dinaungi dengan organisasi-organisasi yang sifatnya non-pemerintah. Jadi
untuk pegawainya atau untuk karyawan di swasta ini tentunya terikat sekali dengan yang namanya kontrak, terikat sekali dengan yang namanya suatu regulasi mandiri dari pihak swasta itu sendiri. Ada banyak sekali sebenarnya contoh BUMN di Indonesia, tapi ini saya ringkas, ada BUMN jenis perum, seperti perusahaan Damri, Peruri, Bulog, Pegadaian, Antara, nah ini kantor berita ya teman-teman, dan juga ada Perumnas. Itu jenis perum ya teman-teman untuk BUMN. Kemudian BUMN juga ada yang jenisnya persero atau perseroan, seperti PLN, Pertamina, PGN, PT KAI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, atau bank lainnya, termasuk juga maskapai penerbangan, salah satunya yaitu Garuda Indonesia dan juga Telkom Indonesia. Nah, itu contoh-contoh BUMN yang juga menjadi salah satu lahan besar untuk kita mencari pekerjaan atau menentukan karir kita. Kita perlu tahu lagi, teman-teman, perlu mengulas lagi. Hal pertama terkait dengan ASN, PNS, P3K. Hal pertama yang akan kita ketahui bahwa di ASN ini ada jabatan-jabatan yang mungkin sangat berbeda dengan BUMN serta swasta, di mana di ASN ada yang namanya jabatan fungsional dan struktural. Teman-teman bisa lihat di screen kiri atas, fungsional umum itu contohnya seperti jabatan atau formasi administrasi atau jabatan-jabatan yang non-teknis. Kemudian kalau fungsional secara khusus, misalkan dokter, guru, dosen, atau tenaga medis, nah itu contoh dari fungsional khusus. Lain halnya dengan jabatan struktural yang mungkin sedikit berbeda, ada yang namanya eselon. Nah, eselon ini menunjukkan pangkat atau golongan dari pegawai negeri sipil itu sendiri, seperti eselon 1, eselon 2, eselon 3, atau juga eselon 4, yaitu eselon tertinggi. Kemudian dari segi jaminan hari tua. Nah, di sini terutama untuk PNS ada yang namanya tunjangan pensiun. Itu tentunya akan diberikan atau menjadi hak dari pegawai negeri sipil itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan pangkat, sesuai dengan golongan, dan juga sesuai dengan usia mereka. Ada beberapa instansi atau secara umum yang menentukan usia seseorang untuk pensiun, yaitu di usia 56 tahun, tapi juga ada yang 60 tahun, misalkan menjadi dosen, atau 65 tahun. Nah, itu biasanya mematok ukuran pensiun seperti itu. Kemudian kalau dari segi penghasilan, nah kalau dari penghasilan atau gaji, kenapa sih PNS ini sangat diminati? Karena penghasilan atau gajinya saja sudah sangat tetap, teman-teman. Sudah ada patokan, sudah ada ukuran tertentu yang dirilis oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan jabatan, sesuai dengan formasi yang mereka daftarkan atau yang mereka lamar. Sehingga penghasilannya pun saat mereka berprofesi menjadi seorang PNS sudah tertulis di dalam perjanjian dengan pemerintah. Itulah yang menjadi salah satu minat terbesar, teman-teman. PNS ini sangat diminati masyarakat. Karena apa? Karena pekerjaan mereka sudah tetap, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya aturannya sangat resmi, dan juga dari segi penghasilannya juga ada tunjangan-tunjangan lainnya di samping gaji pokok, seperti tunjangan makan, tunjangan kehidupan, terutama bagi PNS yang sudah berkeluarga, atau juga tunjangan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kemudian untuk seleksinya, nah tadi sudah kita singgung ya di slide sebelumnya bahwa seleksi CPNS itu mulai dari administrasi atau pengumpulan berkas-berkas pendaftaran hingga ke dalam pemberkasan ulang saat teman-teman dinyatakan lolos. Jadi intinya
PNS menjadi salah satu minat terbesar dari masyarakat karena pertama, pekerjaannya sudah sangat jelas atau dijamin oleh negara atau pemerintah. Kemudian yang kedua, jenjang karirnya pun saat teman-teman berprestasi, saat teman-teman memiliki kompetensi yang mumpuni, maka akan dipromosikan jabatan, pangkat atau golongannya, sehingga itu akan menunjang penghasilan, menunjang gaji, menunjang tunjangan-tunjangan yang akan teman-teman terima nanti. Kemudian yang ketiga, hal yang menjadi alasan kenapa PNS ini sangat diminati karena menjadi seorang PNS itu teman-teman tidak perlu takut untuk stigma-stigma yang mengatakan bahwa nanti kalau jadi PNS relasinya paling itu-itu saja, atau nanti kalau jadi PNS kerjanya gitu-gitu aja, atau hubungan dengan orang lain sangat terbatas karena harus duduk selama beberapa jam sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan pekerjaan yang sudah ada di depan mata. Tapi tenang saja teman-teman, jangan khawatir dengan stigma-stigma seperti itu karena walaupun kita sudah diatur secara jam kerja, secara jenis pekerjaan, tentunya kalau kita menjadi seorang PNS atau menjadi ASN, kita tetap bisa teman-teman, sangat bisa mengembangkan diri kita untuk berelasi sosial, untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan sampingan lainnya. Untuk apa? Untuk lebih mengupgrade diri kita atau mengembangkan misalkan kita punya minat dan bakat di bidang lainnya. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan atau alasan-alasan kenapa ASN masih menjadi salah satu kekuatan terbesar masyarakat saat masyarakat mencari pekerjaan. Lain halnya tentu dengan BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN ada jabatan fungsional dan struktural juga. Jabatan fungsional seperti staf, kemudian jabatan-jabatan fungsional ahli. Kalau struktural misalkan asisten manajer, kemudian ada juga supervisor, ada juga deputy manager atau general manager, kepala divisi. Tapi yang membedakan terutama di dalam penghasilan, jaminan, dan seleksi. Kalau penghasilannya, di sana tertera atau ada pernyataan tidak ada negosiasi untuk jabatan-jabatan tertentu. Jadi kalau tadi di PNS tidak ada negosiasi, tapi sifatnya kalau yang di BUMN ini, teman-teman, walaupun tapi untuk beberapa tunjangan-tunjangan atau beberapa jenis-jenis penghasilan dari pegawai BUMN ini sangat ditentukan oleh perusahaan BUMN. Iya. Mungkin antara perusahaan BUMN yang satu dengan perusahaan BUMN yang lainnya itu memiliki Iya, tapi kalau mama aku masih bulan juga ada sebuah perbedaan yang mendasar, teman-teman. Yaitu kalau tadi ada yang namanya tunjangan pensiun atau jaminan di hari tua bagi PNS, tapi kalau BUMN ini ada jaminan hari tuanya, tapi besaran kemudian kisaran dari jaminan tersebut sangat relatif dan ditentukan oleh perusahaan BUMN. Jadi misalkan BUMN yang jenisnya Perum dengan perusahaan BUMN yang jenisnya Persero itu memiliki perbedaan-perbedaan. Kemudian kalau dari seleksinya, tentu ada yang membedakan dengan seleksi ASN. Kalau di BUMN ada seleksi administrasi, di sana juga ada psikotes, lalu ada tes potensi akademik atau tes akademik, kemudian juga ada interview. Nah, interview ini ada dengan HRD, kemudian interview juga dengan direksi atau direktur dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang sangat membedakan dengan seleksi CPNS. Kemudian perbedaan sektor ketiga ada di sektor swasta. Untuk jabatannya secara umum hampir mirip dengan BUMN, ada fungsional, kemudian ada juga struktural, dan kenaikan atau promosi jabatan ini sangat tergantung dari performa atau kinerja dari karyawan tersebut. Penghasilannya tentu karena ini adalah organisasi non-pemerintah atau mandiri, tentunya ada negosiasi-negosiasi gaji atau ada sebuah perjanjian gaji
mungkin antara karyawan swasta yang satu dengan karyawan swasta yang lainnya akan menerima gaji yang berbeda. Tergantung dari kinerja, performa, atau juga tergantung dari kontrak antara pegawai atau karyawan swasta tadi dengan perusahaan yang terkait. Kalau jaminan hari tua, itu tidak semua perusahaan swasta menyediakan jaminan hari tua, tergantung apakah perusahaan swasta tersebut menyediakannya, terutama biasanya jaminan hari tua atau pesangon ini akan diberikan oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau perusahaan-perusahaan swasta yang modern dan maju. Dan untuk seleksinya juga sedikit berbeda, di antaranya ada seleksi administrasi, kemudian juga ada psikotes, ada interview HRD dan juga ke direksi, ada tes kesehatan, tapi untuk BUMN dan swasta tentunya tidak ada yang namanya seleksi kompetensi dasar, teman-teman, atau seleksi kompetensi bidang tadi, seperti yang ada di seleksi ASN. Jadi seperti itu, teman-teman, penjelasan perbedaan antara BUMN, swasta, dan juga dengan ASN. Nah, saya harap apa yang saya ulas tadi, teman-teman, mulai dari awal kita merefleksikan diri atau merefresh kembali wawasan kita tentang dunia aparatur sipil negara atau ASN ini. Saya sangat berharap teman-teman mulai dari sini meniatkan tekad teman-teman untuk mengarahkan diri teman-teman ini sebenarnya mau bagaimana sih nanti untuk jenjang karir teman-teman pribadi, apakah teman-teman akan menjadikan diri teman-teman sebagai salah satu ASN di Indonesia, atau teman-teman minat atau tertarik di ranah BUMN, atau bahkan teman-teman tertarik untuk di dalam sektor swasta. Nah, yang tahu kapasitas, yang tahu kemampuan dan apa yang terbaik bagi teman-teman sendiri adalah diri teman-teman pribadi. Karena apa? Karena kekuatan dan kelemahan dari kita pribadi tentunya kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang menguasainya, dan apa yang menjadi pilihan kita tentunya harus kita sesuaikan dengan hati nurani diri kita, dan juga tak lupa dengan minat, bakat, dan kemampuan diri kita. Tapi alangkah lebih baiknya juga jika teman-teman untuk challenge teman-teman semua atau memotivasi teman-teman semua untuk mendaftarkan diri teman-teman di dalam tes ASN ini atau di dalam seleksi CPNS atau juga P3K. Karena apa? Karena tadi sudah ada banyak sekali keunggulan saat teman-teman mendaftar menjadi seorang PNS atau P3K, dan juga ada berbagai benefit-benefit, ada berbagai jaminan-jaminan kehidupan bagi teman-teman semua ke depannya, dan tentunya akan bisa semakin mendongkrak dan mendorong jenjang karir dari teman-teman di sini. Ada sedikit tips dan trik dari saya yang saya rangkum menjadi 10 Smart Way mempersiapkan diri menghadapi tes ASN, terutama untuk langkah pertama, yaitu saat teman-teman mempersiapkan diri untuk mempelajari seleksi kompetensi dasar. Yang pertama adalah berdoa dan meluruskan niat dari teman-teman. Berdoa dan juga memiliki niat yang teguh adalah kunci utamanya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman memperbanyak latihan soal, karena semakin banyak pengalaman, semakin banyak diri kita untuk berlatih, maka akan semakin banyak pula hal-hal menarik yang akan bisa kita ketahui dalam kehidupan kita. Artinya, kalau teman-teman semakin banyak mengikuti latihan soal, terutama untuk seleksi-seleksi ASN atau juga CPNS dan P3K, maka teman-teman akan semakin tahu nih, seberapa kuat, seberapa besar kemampuan dan kompetensi teman-teman untuk menjangkau tes-tes tersebut. Yang ketiga, memperkaya tryout SKD CPNS berbasis CAT atau berbasis komputer. Kemudian yang keempat adalah memperkirakan kemampuan yang disesuaikan dengan ketepatan waktu dalam mengerjakan soal-soal. Nah, ini lebih kepada bagaimana teman-teman melatih ketepatan waktu, melatih kedisiplinan diri dari teman-teman di sini. Kemudian tak lupa juga untuk teman-teman tidak hanya berpacu dalam sebuah referensi, tapi perluas referensi, belajar dari teman-teman semua,
Belajar itu tidak hanya dari segi belajar secara formal. Kita bisa belajar dari lingkungan sekitar kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan selanjutnya, untuk tips ke-6, yaitu adalah teman-teman berlatih untuk memanfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin. Percaya teman-teman bahwa kalau semakin baik teman-teman memanage waktu teman-teman, maka teman-teman juga akan memperoleh hasil yang sangat maksimal. Because time is money, dan juga jangan sampai untuk melewatkan waktu-waktu di dalam kehidupan teman-teman itu hanya sia-sia teman-teman. Ajarkan diri teman-teman untuk berproduktif sebaik mungkin untuk mengisi keseharian teman-teman sebaik mungkin. Karena hal kecil yang kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita, apalagi kalau hal kecil tersebut bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, maka kita juga akan bisa selalu menebarkan virus-virus positif, dan itu sangat menunjang, kemudian sangat melatih pola pikir yang baik bagi diri kita pribadi. Selanjutnya juga teman-teman harus menguasai seluruh materi yang akan diteskan dalam seleksi ASN. Jangan hanya menghafalkan, tapi menguasai. Karena kalau teman-teman menghafalkan, belum tentu teman-teman menguasai materinya. Tapi kalau teman-teman sudah menguasai, insya Allah teman-teman bisa membabat habis seluruh jenis seleksi atau tes di dalam penerimaan ASN tersebut. Selanjutnya, teman-teman harus menyusun strategi untuk menjawab, untuk menghadapi tes. Strategi itu munculnya dari strategi teknis, di mana teman-teman harus sebisa mungkin mendapatkan skor yang maksimal saat teman-teman menghadapi seleksinya, dan juga dari strategi mental dari teman-teman semua. Karena kalau tidak dibarengi dengan strategi mental atau kesiapan dan juga kepercayaan diri dalam diri teman-teman, tentunya akan sangat mengganggu persiapan dari teman-teman untuk menghadapi tes ASN. Kenapa? Karena kalau mental kita saja tidak positif atau mental diri kita kurang bisa mendukung persiapan untuk menghadapi tes, misalkan grogi atau punya kekhawatiran yang sangat berlebihan atau ketakutan-ketakutan tertentu, nah itu sangat mengganggu teman-teman. Hilangkan saja nanti misalkan teman-teman sudah menghadapi tes SKD untuk tahap yang pertama di seleksi CPNS. Hilangkan saja teman-teman seluruh ketidakpercayaan diri teman-teman atau kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Karena apa teman-teman? Karena kalau teman-teman sudah menanamkan mindset yang positif atau percaya diri yang tinggi, maka teman-teman insya Allah akan memberikan hal-hal yang terbaik atau hal-hal yang maksimal. Selanjutnya, teman-teman juga harus meluangkan setidaknya sedikit waktu, misalkan 15 sampai 30 menit setiap harinya untuk melatih soal-soal seleksi masuk ASN atau juga untuk belajar referensi-referensi materinya. Kemudian teman-teman juga harus mengatur grafik perkembangan progres dari teman-teman, misalkan di hari pertama grafiknya cenderung ke teman-teman masih mendapatkan skor tryout yang rendah. Tapi nanti di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan kelima progresnya sudah kelihatan dan teman-teman selalu berprogres secara positif atau progresnya naik saat teman-teman mengikuti latihan-latihan soal atau saat teman-teman mengikuti tryout hingga saat nanti di hari H SKD CPNS atau di tes ASN teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi sekian teman-teman materi dari saya pada webinar kali ini. Ada satu quotes dari saya bahwa always do your best, what you plan now, you will harvest later. Artinya adalah teman-teman harus selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan teman-teman, karena apa yang kita tanam saat ini akan kita tuai selanjutnya. Kenapa saya memberikan quotes ini? Karena untuk memacu diri kita sendiri atau diri kita masing-masing, bahwa saat kita bisa memacu diri kita untuk selalu memberikan yang terbaik di segala sisi atau di segala waktu, entah apapun itu teman-teman,
percaya kita juga akan menuai kebaikan-kebaikan yang sangat besar, terutama sangat berdampak positif bagi kehidupan kita. Semangat untuk teman-teman semua di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yasmin. Luar biasa banget. Tadi kita belajar banyak, mulai dari pengenalan perbedaan dari PNS dan ASN, dan bagaimana teman-teman dipersiapkan lewat bagian yang sudah disampaikan oleh Kak Yasmin, dan kita juga kenal bagaimana perspektif ke depannya ketika teman-teman menjadi ASN. Thank you banget Kak Yasmin buat paparannya, sangat detail. Oke, Kak Yasmin, kita langsung masuk ke part Q&A. Jadi tadi saya sudah melihat beberapa pertanyaan ya Kak dari kolom chat Zoom. Mungkin saya bantu bacakan ya Kak. Yang pertama itu dari Kak Novi, apakah P3K hanya untuk yang sudah bekerja sesuai dengan ijazahnya, atau bolehkah yang baru tamat kuliah mengikuti P3K? Itu Kak, pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Kak. Izin menjawab untuk Kak Novi. Mungkin nanti Kak Novi bisa searching untuk informasi lebih lengkapnya, tapi untuk P3K di sini salah satu syaratnya adalah punya ijazah D4 atau minimal D4 atau S1 sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Nah, misalkan P3K itu ada dua jenis ya, yaitu P3K untuk formasi guru dan P3K formasi non-guru. Jadi silahkan nanti, misalkan Kak Novi ingin mendaftarkan di ranah P3K, Kak Novi sesuaikan dengan kompetensi atau ijazah dari Kak Novi sendiri, bisa disesuaikan apakah masuk ke yang profesi guru atau non-guru. Seperti itu. Jadi sebenarnya di berbagai media sosial itu sudah disampaikan tahapan seleksinya tadi P3K bahwa ada seleksi administrasi, ada juga seleksi kompetensi bidang yang mungkin sedikit berbeda dengan seleksi CPNS. Kemudian yang kedua, ada ikatan-ikatan kontrak kerja tertentu untuk pegawai P3K nanti setelah dinyatakan lolos akan ada penempatannya pun juga ditentukan. Bisa saja misalkan Kak Novi asalnya dari wilayah Jawa, ditempatkan di luar Pulau Jawa, tergantung dengan formasi yang tersedia dan juga dari keputusan pemerintah. Seperti itu. Oke, baik Kak Yasmin. Untuk Kak Nofri mungkin apa sudah menjawab? Jika sudah, atau mungkin bisa langsung di kolom chat Zoom ya. Oke, selanjutnya saya bacakan lagi ya Kak pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan Kak Rahmadania itu sudah disinggung tadi di slide, mungkin bisa dibaca lagi ya Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Kendrick, saya akan pilih salah satu ya Kak. Untuk Kak Yasmin ada pertanyaan dari Kak Kendrick. Apakah yang memiliki usaha atau wirausaha atau startup boleh ikut CPNS? Dan apakah kalau lolos boleh lanjut bisnisnya? Seperti itu Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Kak Kendrick ya Kak ya? Betul? Betul Kak. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Tentu saja boleh dong Kak. Karena untuk mendaftar CPNS itu syarat utamanya adalah seorang warga negara Indonesia. Entah itu dari latar belakangnya seperti apa, apakah dia punya usaha atau tidak. Yang penting di sana ada formasi-formasi, misalkan sesuai dengan bidang tertentu, S1 akuntansi, atau S1 sosial, atau D4 pekerjaan sosial, atau juga S1 kesehatan masyarakat. Nah, tentu yang dilihat adalah dari segi ijazah atau dari segi kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar atau pendaftar nantinya. Dan juga ada usia-usia batasan tertentu yang sudah diumumkan atau dirilis oleh pemerintah melalui Menpan RB. Jadi untuk Kak Kendricks, kesimpulannya boleh sekali asalkan memenuhi syarat teknis, misalkan dari segi umur, dari segi ijazah, atau dari segi lulusan yang sesuai dengan formasi yang disediakan, dan juga memenuhi berkas-berkas administrasi lainnya sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Kak Claresta. Oke, baik. Untuk Kak Kendrick, mungkin apa sudah menjawab atau belumnya juga bisa direspon di chat Zoom ya Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Ajeng nih Kak.
apakah kalau kita daftar CPNS itu boleh barengan sama P3K nggak nih, Kak? Atau salah satu nih, Kak, boleh? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saat ini beberapa pemerintahan, entah itu pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, atau mungkin menyusul dari kementerian, karena sampai saat ini saya pun juga belum menerima informasi formasi atau lowongan penerimaan CPNS dan P3K untuk ranah kementeriannya. Tapi untuk provinsi dan kabupaten kota, beberapa di wilayah Indonesia sudah merilis. Di sana kalau teman-teman perhatikan, sudah ada file yang isinya adalah formasi atau jenis formasi, beserta dengan jabatan dan penempatannya, ada mulai dari tenaga guru atau pendidik, kemudian ada tenaga kesehatan, ada juga dari tenaga teknis dan P3K. Artinya apa? Artinya teman-teman harus memilih salah satu, apakah teman-teman akan mendaftarkan CPNS atau teman-teman memilih P3K. Tergantung dari minat, kemampuan, dan bagaimana kompetensi teman-teman di sini. Jadi, teman-teman harus memilih salah satu, tapi alangkah lebih baiknya untuk teman-teman memilah apakah teman-teman akan memilih CPNS atau P3K itu disesuaikan juga dengan formasi yang tersedia atau juga dengan jumlah pesaing atau juga dengan peluang-peluang yang akan teman-teman hadapi saat teman-teman sudah memilih antara CPNS atau juga P3K. Jadi salah satu. Oke, jadi salah satu ya, Kak. Sudah dijelaskan alasannya. Selanjutnya pertanyaan dari, tadi ada Kak Rahmadaniah, ini pertanyaannya di luar slide juga. Saya akan bacakan ya, Kak. Apakah sulit atau apakah saingan di CPNS kementerian itu sulit? Dan apakah kalau misalnya di kementerian itu harus anak daerah itu sendiri untuk, gimana ya? Gimana cara jelasin? Bentar ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita nikah daftar di kementerian CPNS, apakah kita itu harus anak daerah situ atau boleh nggak daerah situ, Kak, untuk penempatannya? Seperti itu, Kak. Apa ditangkap ya, Kak? Insya Allah bisa ditangkap. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Jadi, sulit atau tidaknya persaingan saat kita mendaftar CPNS, terutama tadi kalau pertanyaannya CPNS di bidang kementerian atau di sektor kementerian Indonesia, sebenarnya tidak ada patokan atau tolak ukur yang pasti. Karena apa? Karena tentu saja jumlah pendaftar setiap tahun sudah berbeda, kualitas pendaftar pun juga beda-beda. Sehingga hal yang paling penting untuk teman-teman persiapkan adalah dari diri teman-teman sendiri terlebih dahulu saja. Karena apa? Karena mau sebanyak apapun pesaing, mau sebanyak apapun pendaftar, mau sesulit apapun, kalau memang itu sudah rezeki dari teman-teman yang diberikan Tuhan, kemudian sudah sesuai dengan minat bakat teman-teman atau kemampuan teman-teman, dan dibarengi dengan doa, usaha, niat, dan juga teman-teman belajar atau teman-teman sudah mengusahakan diri teman-teman untuk selalu mengikuti latihan-latihan untuk menghadapi tes CPNS atau ASN, insya Allah akan dipermudah. Karena persaingan itu untuk memprediksinya sangat sulit saat nanti misalkan nih, saya sudah membuat grafik peta persaingan, tapi saat hari H mungkin peta tersebut atau grafik tersebut sangat berbeda. Karena apa? Karena kesiapan, kematangan antara sebelum melaksanakan tes atau seleksi ASN dengan hari H itu bisa saja berbeda. Jadi intinya untuk pertanyaan tadi, sesulit apa itu tergantung dengan usaha, niat, dan juga rezeki kita bagaimana. Kemudian kalau untuk anak daerah, untuk penempatan terutama untuk kementerian, karena kementerian itu langsung di bawah pemerintah pusat, biasanya nanti penempatannya tergantung dari keputusan atau dari pengumuman kelulusan yang sudah dirilis oleh kementerian terkait. Sehingga entah itu dia berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, atau anak
daerah Jawa Barat bisa saja untuk menjadi ASN di wilayah pulau lainnya atau wilayah provinsi lainnya. Misalkan saja tidak usah jauh-jauh, teman-teman saya yang juga alhamdulillah diterima sebagai PNS di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, juga dia satu daerah dengan asal saya, yaitu di Jawa Tengah atau juga di Kota Boyolali. Tapi karena keputusan dari kementerian di mana dia mendaftar, sehingga sekarang teman-teman saya ada yang di Sulawesi, ada juga yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, atau bahkan di Papua. Jadi tergantung dengan keputusan atau dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak. Kita lanjut lagi ya Kak. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutup kelas hari ini. Tadi ada pertanyaan dari Kak Helma nih Kak. Ini lebih ke tes. Nah, strategi selain kita latihan soal yang banyak, yang tadi Kakak udah singgung, ada nggak sih Kak strategi lain untuk kita bisa semakin handal nih menjawab pertanyaan? Apakah atau kita jawabnya urutan nih Kak? Bisa kayak TKE, TKD, TKW, dan sebagainya. Seperti itu Kak. Mungkin tips lainnya nih Kak. Oke, terima kasih ya. Ini mungkin lebih menyinggung ke seleksi kompetensi dasar, karena ya menjadi seleksi nasional ya. Jadi gini teman-teman, saat nanti teman-teman mengikuti SKD atau TKD, teman-teman akan disajikan ke dalam 3 jenis tes, ada TWK, TU, dan juga TKP, sejumlah 100 soal, tapi kalau khusus untuk kedinasan atau misalkan seperti Taruna atau juga dari mahasiswa-mahasiswa sekolah kedinasan, ada rilis per 21 Mei kemarin bahwa di sana dinaikkan jumlah soalnya menjadi 110 soal, tapi untuk CPNS untuk formasi non sekolah kedinasan masih sesuai dengan Permenpan RB nomor 24 tahun 2019, di mana teman-teman akan menghadapi sejumlah 30 soal TWK, 35 soal TU, dan 35 soal TKP. Nah, jadi nanti tuh teman-teman saat teman-teman mulai start untuk mengerjakan SKD, akan ada di screen sisi kiri teman-teman, di sana ada nomor-nomor soalnya. Saat teman-teman klik nomor-nomor tersebut akan muncul soalnya. Jadi itu sangat boleh sekali untuk tidak berurutan dalam menjawabnya. Karena sesuai dengan pengalaman saya juga, saya dulu mengerjakan TWK dulu, baru saya mengerjakan TKP, setelah itu saya mengerjakan TU. Tapi untuk urutan tersebut, balik lagi ke kemampuan, balik lagi ke strategi dan taktik dari teman-teman di sini. Apakah teman-teman akan mengerjakan TWK, TU, TKP secara berurutan, atau teman-teman mungkin secara acak untuk mengerjakan soal-soal tersebut, atau urutannya misalkan TKP, TU, TWK, atau TKP, TWK, TU, nah itu balik lagi ke teman-teman. Yang penting apa? Yang penting 100 soal tersebut bisa dimaksimalkan oleh teman-teman di sini untuk mencapai tidak hanya sekedar ambang batas saja teman-teman. Sekali lagi jangan hanya berpatok kepada capaian nilai ambang batas. Karena apa? Kalau teman-teman hanya ingin meraih ambang batas saja atau passing grade, teman-teman nanti belum dipastikan aman saat integrasi nilai. Karena apa? Pesaing-pesaing teman-teman semua di sini tentunya juga hebat-hebat. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk. Sehingga yang perlu teman-teman persiapkan adalah memacu, memotivasi teman-teman di sini setiap ikut tryout atau latihan soal atau teman-teman mengerjakan drilling soal-soal untuk mencapai skor 500. Jangan hanya untuk ambang batas saja teman-teman. Kalau teman-teman sudah mempersiapkan diri ke ambang batas yang paling maksimal, insya Allah teman-teman akan dipermudah atau dilancarkan untuk integrasi nilai di dalam SKD nanti. Karena 60% sisanya juga teman-teman harus persiapkan di seleksi kompetensi bidang. Seperti itu, Kak. Oke, jadi intinya balik ke diri kita ya Kak ya sebenarnya. Nggak ada strategi khusus bagaimana, tapi bagaimana kita mengolah diri kita ya. Oke. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari peserta di YouTube nih Kak. Tadi kan bicara tentang strategi. Nah sekarang, tadi Kakak sempat singgung poinnya Kak ya, 500. Nah ada pertanyaan dari salah satu peserta, gimana sih Kak supaya dapat poin 400 lebih? Apakah jawabannya masih sama nih Kak? Oke, ini pertanyaannya lebih kepada gimana sih bisa mendapatkan skor yang sangat tinggi mungkin ya, kategori 400 itu skor yang cukup tinggi. Berdasarkan pengalaman saya 2 tahun lalu,
Saya dulu mendapatkan skor 410, di mana di sana masih menggunakan aturan yang TKP-nya bukan 126, tapi TKP-nya 143. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya tips dan triknya itu balik lagi bergantung ke kesiapan diri kita, teman-teman. Tapi kalau saya boleh menyarankan ke teman-teman, saat itu saya menjawab atau mengisi seluruh soal, terutama di SKD tersebut, jangan sampai teman-teman hanya mengisi beberapa soal saja, atau misalkan hanya 50%-nya saja, atau 75%-nya saja. Usahakan teman-teman harus mengisi 100% atau 100 soal tersebut. Karena apa? Karena selisih poin saat teman-teman tidak menjawab satu soal pun, itu sangat berarti, teman-teman. Sangat saya rasakan dulu juga di perankingan nasional. Karena apa? Karena saat nanti pengumuman SKD, jujur saat itu banyak sekali nilai-nilai yang bagus juga, teman-teman. Karena persiapan dari teman-teman yang lain pun kan juga tidak main-main gitu. Sudah ada persiapan yang 1 tahun yang lalu, atau juga sudah ada yang mempersiapkan sejak 6 bulan yang lalu, atau bahkan persiapannya sudah jauh-jauh hari. Tapi saat itu, selain dengan berdoa dan juga usaha, saya juga menyusun strategi. Agar apa? Agar saya bisa mengisi dalam waktu 90 menit atau 1,5 jam, 100 soal tersebut terisi semua, terutama untuk TKP, teman-teman. Karena tadi, sekali lagi saya jelaskan bahwa TKP ini tidak ada skor 0, kecuali kalau teman-teman tidak menjawab. Teman-teman mau menjawab asal-asalan pun teman-teman pasti mendapatkan skor minimal 1, maksimal 5. Dan untuk TWK, TU, juga jangan teman-teman lewatkan. Misalkan teman-teman sudah menyerah atau teman-teman sudah tidak menemui jawaban yang pas nih, sesuai dengan persepsi dari teman-teman di sini. Tapi saya sarankan tetap mengisi, teman-teman. Siapa tahu nih, teman-teman kalau cap-cip-cup untuk mengisinya bisa mendapatkan skor yang benar. Nah, itu kan sudah mendongkrak 5 poin lagi. Nah, 5 poin dikali lipatkan ke beberapa soal kan sudah lumayan, teman-teman, untuk mempengaruhi di integrasi nilai nanti. Seperti itu. Oke, jadi udah rinci banget ya, Kak. Semoga pertanyaannya sangat menjawab, ya, Kak. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, Kak, dari sesi untuk hari ini. Sesi penutup ini, jadi pertanyaannya, kalau untuk tes sendiri nih, Kak, apa ada batasan daftar nggak sih, Kak? Misalnya, kita cuma boleh 3 kali daftar, setelahnya nggak boleh. Atau kita masih boleh ikut terus nih sampai kita bisa lolos, Kak? Itu, Kak, pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau ASN karena tadi dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K, seperti yang ada di slide materi, kalau P3K itu khusus untuk tahun ini ada keputusan terbaru, yaitu sebanyak 3 kali maksimal, teman-teman. Untuk teman-teman mendaftarkan diri teman-teman saat mengikuti seleksi P3K yang pertama gugur, teman-teman bisa mengikuti ke kesempatan 2 lainnya. Tapi kalau PNS atau CPNS itu tidak ada batasan tertentu, asalkan apa? Tetap memenuhi syarat-syarat, terutama batasan usia dan juga formasinya tersedia atau tidak nih teman-teman untuk tahun yang bersangkutan. Seperti itu, Kak. Oke, thank you, Kak. Semoga yang pertanyaan tadi terjawab ya, Kak, untuk pertanyaan terakhir. Oke, teman-teman, nggak kerasa nih, dan Kak Yasmin juga nggak kerasa kita udah 1,5 jam bicara banyak tentang ASN itu sendiri dan perbedaannya dengan PNS tadi ya, Kak, ya. Jadi kita semakin kenal lagi tentang apa sih profesi ini, apa yang menjadi primadona terutama di negara kita. Nah, sekali lagi saya mau ngucapin makasih banyak nih buat Kak Yasmin atas sharing pengalamannya, luar biasa banget. Di usia muda masih bisa mewujudkan cita-cita kakak ya, kayak mungkin salah satunya. Dan buat teman-teman, semoga apa yang di-sharing oleh Kak Yasmin hari ini semakin menyemangati teman-teman nih, terutama yang lagi mempersiapkan atau mungkin teman-teman yang masih prepare jauh-jauh hari. Semoga dengan adanya kelas hari ini itu sangat mendukung teman-teman, dan yang tadi Kak Yasmin sempat singgung, semangat terus karena nggak ada strategi khusus, tapi itu balik ke diri kita. Betul ya, Kak Yasmin? Nah, jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:21, sudah 100 menit kita bersama-sama di kelas ini. Teman-teman, kita udah sampai di akhir sesi kelas, jadi kita mau foto bareng nih, Kak, sebelumnya ya. Kita mau foto bareng, jadi buat teman-teman yang bisa on cam,
Teman-teman kita sama-sama on cam dan saya minta bantuan Kak Dinda ya Kak buat screen. Oke, buat teman-teman yang on cam, yuk sama-sama kita on cam. Saya minta waktu sebentar, 1 menit sampai 2 menit aja. Oke, kakak-kakak semua, mungkin kakak-kakak boleh on cam terlebih dahulu ya. Kita bisa melakukan dokumentasi bersama. Oke, ditunggu nih kakak-kakak semua. Oke, sekalian kakak menunggu semuanya ya untuk on cam. Mungkin aku sekali lagi menginfokan ke semuanya bahwa kita masih dibuka program CPNS Preparation 2021 yang akan dibuka hingga tanggal 26 Mei 2021 ya Kak, dengan harga 350.000 saja gitu ya. Yang mana sangat terjangkau nih ketimbang di tempat-tempat lainnya seperti itu ya Kak ya. Mungkin Kak Yasmi juga udah familiar ya dengan beragam tes-tes dan juga mohon maaf tempat-tempat les lainnya gitu ya, sangat mahal gitu ya, di sini tuh sangat terjangkau gitu. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman sayang banget kalau misalnya teman-teman melewatkan masa-masa ini gitu ya, gitu dan mempersiapkan diri menghadapi tes SKD seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak semua sudah on cam ya. Aku coba screenshot mungkin karena memang ada 2 slide, aku foto dua-duanya ya. Jadi kakak-kakak semua tetap bersiap. Aku hitung mundur 3, 2, 1. Oke. Slide kedua ya, Kak. Oke. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Mungkin sudah Kak dokumentasinya, boleh dikembalikan lagi ke Kak Claresta. Oke, thank you Kak Dinda udah bantu. Sekali lagi teman-teman terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan sama teman-teman semua di hari Minggu. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya buat belajar sama tentang seputar profesi ini. Nah, teman-teman, saya mewakili Kampuspedia, teman-teman di Kampuspedia, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin selama tadi pelayanan kami ada yang kurang atau mungkin ada salah, kiranya dimaafkan. Dan teman-teman jangan lupa buat mengisi kuesioner yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Itu ada feedback buat teman-teman mungkin bisa isi supaya kita bisa membenahi kelasnya lebih baik lagi. Sehingga kita bisa bantu teman-teman nih memfasilitasi tentang hal-hal yang lagi ngetrend saat-saat ini. Salah satunya kayak ASN, CPNS, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Jangan bosan dan jangan kapok buat ikut kelas kita yang lainnya. Stay tune di Instagram kita dan jangan lupa buat kepoin website kita juga ya teman-teman. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat beristirahat dan besok hari Senin harus tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa juga menjaga protokol kesehatan. Kita sama-sama bantu pemerintah ya teman-teman menanggapi kasus virus corona ini supaya kita bisa balik ke kehidupan yang normal. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Salam sehat selalu. Dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kelas yang lainnya. Ya, teman-teman boleh meninggalkan ruangan Zoom ini, teman-teman. Dan terima kasih juga buat Kak Yasmin.